GERD itu ada penyakitnya banyak penyebabnya. Bisa karena psikologis, karena stresor psikologis mental, dan juga bisa karena habit yang buruk. Nah, pada dasarnya lambung tuh punya asam lambung. Asam lambung itu digunakan gini. Kamu tahu nggak? Kamu minum makan gitu bebas bakteri kan nggak? Telapak tangan kita tuh ada sekitar 5 juta bakteri. Ya, otomatis bakteri itu pasti ada yang masuk makanan. Makanya di lambung ada asam lambung yang pH-nya 3,5. Tujuannya supaya bakteri ini mati. Ya, jadi tugas asam lambung dikeluarkan adalah menetralisir semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Tugas asam lambung itu. Terus akhirnya makanan diolah sama dia sampai bentuk skim, baru akhirnya dilanjutkan ke usus halus dan kawan-kawannya. Tapi karena pola habit yang buruk, asam lambung ini keluar duluan. Tapi makanannya nggak ada. Kalau asam lambung keluar duluan dan gak ada yang diloh, apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah, karena sel epitel kena asam lambung terus sakit. Jadinya sendawa terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan gak diruang, lambungnya bolong. Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa, tapi kecil sekali. Asam lambungnya harus keluar dari lambung, baru mendegradasi usus, terus menyebabkan reaksi domino dari parasimpatis, mati orangnya. Tapi kecil kemungkinannya, kecuali kalau dia memang sering minum alkohol dan memang gaya hidupnya buruk. Kenapa alkohol? Karena alkohol itu yang memicu asam lambung paling banyak selain rokok. Rokok, alkohol itu nomor 1-2 tuh. Baru setelah itu kita cara mengaturnya gimana? Ya makanya pola makannya diteraturkan. Misalnya jam 12 terus gitu ya? Ya, singkat ritme. Jadi dia harus dihafalkan. Kita harus tahu kapasitas fisik kita kayak apa. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh kerja full sampai jam 12, minimal kita bawa pisang. Orang dengan GERD yang menurutku ya, orang dengan GERD itu bisanya dikontrol. Jadi singkatan GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu asam lambung yang naik, sehingga merusak esofagus. Jadi ya bisa jadi CA, kanker nanti, bisa jadi kanker esofagus nanti. Google aja. Terusin aja, nanti kan kamu 15 tahun lagi bisa ketemu lagi, bisa ketahu kan. Gak gitu dong. Tuh gak apa-apa, dokter tuh enak loh, edukasi dapat uang, kamu sakit ke dokter lagi kan. Iya, tapi gak gitu. Siapa tahu datang-datang kamu rusak esofagusnya. Gak mau, gak bisa podcast tadi. Iya makanya. Nah, makanya kalau aku bilang GERD itu bisa dikontrol. Bukan dengan obat, tapi dengan mengatur pola makan dan mengatur stres. Misal kamu udah tahu GERD, kamu udah tahu kamu bakal nyeri sore, kamu bawa pisang 4 lah. Jadi setelah GERD makan pisang, kenapa? Yang penting lambung ada isinya. Sehingga asam lambung ini mengolah makanan, bukan mengolah zat epitel, sel epitel lambung. Yang penting ada isinya. Terus sudah GERD, rokok. Ya tambah keluar lah asam lambungnya. Nikotin, kafein, alkohol, itu combo maut. Sudah orangnya hobi ngopi, hobi mabuk, hobi ngudut. Nah, chaos. Makanya saya bilang, apakah orang GERD tetap bisa ngopi? Bisa, dengan mencari kopi-kopi yang kafeinnya rendah atau yang asamnya rendah, jadi nggak acid. Itu bisa konsultasi dengan barista. Kalau di kondisiku sekarang, karena waktu itu cek sampai di endoskopi sama itu yang dari mulut lah ya. Endoskopi? Itu udah robek 2 cm dok. Waduh, bagus. Bolong ntar lagi. Berarti kamu mungkin ya umur 55 chaos lah. Enggak, makanya terus sekarang aja nanti umur 40 ketemu lagi aku. Aku tuh ngomong belak-belakan. Karena pasien tuh keras kepala. Pasien tuh rata-rata keras kepala. Jadi kita ngomong terusin aja, nggak apa-apa. Nanti kamu uangmu tambah habis, nggak apa-apa. Kan podcast kan masih banyak. Jangan dong. Makanya gak apa-apa lah, kamu nggak ada tapi kan video masih banyak tersebar. Nanti memori viral. Makanya sekarang aku udah nggak pernah ngopi, nggak makan tomat, nenas yang kesamaran. Makanan tuh hal paling terakhir bro. Yang diatur bukan salah makanannya. Jadi ingat ya, ketika Anda kena penyakit GERD, itu bukan salah makanannya. Makanan nggak pernah salah. Yang salah adalah gimana Anda cara memakannya. Pola makanmu yang jelek, jam makanmu yang jelek. Jangan pernah salahkan makanan kalau kamu yang salah. Contoh, wah saya tensi saya naik, salah kambing, tolol. Itu bukan salah kambingnya lah. Kambing 27 gram proteinnya, gede. Kenapa kamu salah? Cara masaknya yang salah. Terus kedua, wah saya GERD, salah kopi. Tolol, udah tahu lambungmu kosong, kamu ada GERD, kenapa kamu nggak ngasih lambungmu dengan makanan? Nggak pakai roti, nggak pakai donat. Pakai bagel lah ngopinya. Wah gak ada uang dok. Ya udah pakai makanan kayak apa, kayak singkong rebus, kayak tiwul kayak. Nah jadi yang salah tuh bukan makanannya. Berarti orang ngopi setiap hari itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Saya 3 kali sehari ngopi bro. 3 kali sehari. Yo latte kalau nggak americano saya. Itu kan skripsi saya S1. Skripsi saya S1 pada waktu di FK UGM adalah meneliti efek kopi instan robusta terhadap perubahan respons saraf simpatis di tubuh. Itu randomized control trial di UGM. Wow. Dokter penguji saya Dokter Jarir, sekarang sudah jadi profesor. Guru, kalau nggak sudah S3 PhD, kalau nggak profesor OTW guru besar, saya lupa deh. Nah berikutnya dulu guru saya yang berikutnya adalah Prof Iwan almarhum, pas COVID nggak ada. Itu yang ngajari saya semua.
RCT. Jadi kopi itu kalau diminum 250 mili espresso tiap hari 3 kali itu masih aman. Oke. Toleransi. Tapi Oke. kalau di atas itu 250 mg espressonya lebih dari 3 shot atau 5 shot per hari, dia akan mengakibatkan ada peningkatan tekanan sistolik 5-10 mm Hg secara kronis. Tapi belum ada gejalanya, jadi prehipertensi. Nah, kalau dia minum kopinya acid terus, dia bisa menyebabkan resiko GERD kalau tidak diimbangi dengan pola hidup yang lain. Oke. Misal dia memang hobi ngopi, imbangilah dengan makan. Ya. Tapi makannya misalkan singkong rebus, pisang, buah dan kawan-kawan, bagel, oke, it's okay. Oke.